Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novita dari Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Suhud Aryana MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian kota dan desa terlebih dahulu. Masyarakat kota adalah sekumpulan orang yang hidup dan bersosialisasi di daerah yang mungkin bisa dikatakan lebih maju dan modern, serta mudah untuk mendapatkan suatu hal yang dicita-citakan, karena masyarakat kota memiliki tingkat kegengsian yang sangat tinggi sehingga sulit untuk menemukan rasa solidaritas yang tinggi. Maka dari itu masyarakat kota lebih cenderung individualis, serta tingkat pemikiran, pergaulan, pekerjaan yang hampir dapat dipastikan berbeda dengan masyarakat di desa. Sedangkan masyarakat desa adalah sekumpulan orang yang hidup bersosialisasi di daerah yang memiliki keadaannya berbeda dengan kota, karena desa adalah kebalikan dari kota, seperti tingkat solidaritas yang tinggi, kemudian kegengsiannya sedikit, serta tingkat kekeluargaan yang masih ada, pergaulan, serta pemikiran yang sangat jauh berbeda dengan kota. Perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. 1. Cenderung homogen. Perbedaan ekonomi masyarakat desa dan kota terlihat dari kecenderungan masyarakat desa yang homogen daripada masyarakat perkotaan. Salah satu contohnya yaitu mata pencaharian yang sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti pertanian dan lain-lain. Sedangkan di perkotaan cenderung heterogen dan beraneka macam pekerjaan seperti wirausaha, perkantoran, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan bukan agraris tapi bersifat sambilan. Bahwa pekerjaan utama masyarakat pedesaan yaitu seperti pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Ketika cuaca curah hujan, maka petani akan menanam padi di sawah. Ketika cuacanya tidak menentu, petani akan mencari pekerjaan yang bersifat sambilan, tidak menetap. Setelah cuaca dan curah hujan cuacanya sudah mendukung untuk bertani, maka petani akan kembali lagi menanam di sawah. Ketiga, tingginya keinginan untuk pergi merantau. Orang-orang desa memiliki kecenderungan untuk merantau dan hidup di luar wilayah sendiri. Hal ini berakibat pada jumlah penduduk yang ada untuk memperbaiki keadaan perekonomian desa. Orang-orang yang sudah merantau dan merasa dirinya berhasil enggan untuk kembali ke desanya atau ke kampung halamannya kembali. Padahal sebenarnya perekonomian desa bisa diangkat jika penduduk yang merantau dan sudah berhasil kembali ke desanya atau kampungnya masing-masing. Kemudian orang yang pergi merantau itu bisa membagi ilmunya yang sudah
dia dapat di perkotaan agar desa tersebut memiliki peningkatan ekonomi. Keempat, kesadaran pendidikan yang minim. Kehidupan ekonomi masyarakat tidak lepas dari pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin luas pengetahuan, dan sebaliknya, jika semakin rendah pendidikan seorang, maka wawasannya cenderung berkurang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusianya. Meskipun tidak mengayom pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat bisa mengikuti pelatihan ataupun lain sebagainya. Kelima, cenderung mengikuti arus. Jadi dibandingkan dengan wilayah perkotaan, sangat sedikit wirausahawan di wilayah pedesaan. Mengapa seperti itu? Hal ini tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat pedesaan yang mengikuti arus. Mereka lebih nyaman dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah ada, turun-temurun sejak lama. Kemudian, contohnya seperti anak meneruskan pekerjaan dari ayah atau ibunya. Hal ini sering terjadi atau selalu berulang. Sedikit sekali yang memutuskan untuk mandiri atau mencari pekerjaan yang lain. Untuk memperbaiki kondisi perbedaan ekonomi, masyarakat desa dan kota harus dilakukan secara bertahap dan butuh bimbingan, mulai dari pembenahan infrastruktur desa oleh pemerintah, penanaman kepedulian terhadap sesama, menanam pentingnya pendidikan untuk masyarakat, dan dukungan munculnya industri dari industri kecil di desa. Tujuan dari perbaikan kondisi perekonomian desa adalah perkembangan desa antara yang satu dan lainnya tidak ada ketidakseimbangan, sehingga perkembangan desa rata antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan pun turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial yang hadir di lapisan masyarakat. Contohnya adalah seperti kesenjangan program transmigrasi. Masyarakat pendatang biasanya akan cenderung lebih cepat berkembang daripada masyarakat asli daerah tersebut, karena adanya kesempatan yang lebih besar yang diserahkan pada warga pendatang. Hal tersebutlah yang kemudian bisa melahirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, yaitu di kota terlihat dari sisi biografisnya, seperti kesehatan yang tinggi, penduduk yang meningkat, fasilitas yang baik, lapangan pekerjaan yang banyak atau besar, sehingga kebijakan pemerintah lebih intensif ke kota daripada ke desa. Sedangkan tingkat ekonomi antara desa dengan kota berbeda jauh. Kemudian kita juga bisa melihat dari transmigrasi masyarakat pendatang. Tidak hanya dari itu saja, mungkin banyak sekali kebijakan pemerintah yang menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial.
Kemudian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya merata, jadi masih tidak stabil. Hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa sudah terakomodir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur pendirian badan usaha milik desa atau BUM desa. Salah satu tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Kajian tentang permasalahan hak-hak ekonomi sosial dan budaya pada masyarakat desa menjadi sangat penting dilakukan, setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bahwa apakah hukum positif yang mengatur tentang desa dapat memenuhi hak-hak ekonomi sosial dalam masyarakat desa, dan apakah peranan negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya pada masyarakat desa. Hak-hak ekonomi pada masyarakat desa adalah hukum positif yang sudah mengatur tentang hak-hak tersebut, namun implementasi kadang terhambat oleh banyak faktor seperti regulasi yang masih belum mengatur mengenai bentuk badan usaha milik desa. Bahkan peranan negara menjadi lebih sulit ketika ada benturan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa tersebut. Bangunan demokrasi politik harus sejajar dengan demokrasi ekonomi. Selama ini pembangunan demokrasi ekonomi di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Menurut Prof. Dikti J. Raj Habibie pada tahun 2020, selama ini Indonesia telah dipuji negara lain dalam kemajuan demokrasi politik. Salah satunya yaitu demokrasi terbuka. Namun sayangnya kemajuan demokrasi politik tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia tergolong sangat tinggi. Kemudian pendapat Prof. Didin S. Damanhuri pada tahun 2020 juga dirinya mengingatkan kemajuan ekonomi politik di Indonesia harus diimbangi dengan demokrasi ekonomi. Jika tidak, maka kesenjangan sosial dan ekonomi akan muncul di tengah masyarakat. Kemudian demokrasi politik dan ekonomi yang equal akan mensejahterakan masyarakat. Di dalam kemajuan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi juga sangat dibutuhkan penegakan hukum yang didukung oleh seluruh elemen bangsa. Masalah penegakan hukum masih menjadi persoalan yang belum tuntas pada tahun 2020 tersebut. Kemudian Indonesia sendiri belum mampu mendorong kemajuan demokrasi ekonomi. Di sisi lain, untuk kemajuan demokrasi politik sudah cukup, tetapi demokrasi ekonominya yang sangat tertinggal. Mungkin pada tahun 2022 ini tidak banyak dan juga tidak sedikit saya pernah melihat bahwa pemerintah dan partai-partai sudah memperhatikan ekonomi masyarakat, entah itu di perkotaan maupun di pedesaan, dengan bantuannya seperti sekolah gratis untuk masyarakat yang miskin ataupun baksos yang dijalani oleh pemerintah dan partai tersebut.
serta memperbaiki perekonomian yang mungkin sangat tertinggal di desa atau kota tersebut. Adanya perbedaan latar belakang, baik itu dalam sisi pendidikan, ekonomi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan tidak melulu disebabkan karena adanya faktor sosial kultural. Kesenjangan ekonomi ada juga pada masyarakat perkotaan disebabkan karena adanya faktor sosial politik dan geografi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat pedesaan. Kemudian kultur kekerabatan dan adat istiadat atau tradisi juga menyebabkan kesenjangan sosial di dalamnya. Masyarakat yang hidup bersama dan mata pencahariannya pun sama, kemungkinan tidak ada motivasi untuk bersaing. Kalaupun memang ada ketimpangan sosial pada masyarakat tersebut, tidak akan terlalu parah. Kemudian pihak pemerintah juga harus mampu membuat kebijakan. Berikut ini adalah susunan kebijakan yang harus pemerintah ketahui. 1. Pihak pemerintah harus fokus dalam mendorong adanya peningkatan serta perbaikan infrastruktur desa, khususnya pada beberapa desa yang kondisi geografisnya tidak memungkinkan, seperti mungkin daerah desa yang pelosok yang jauh sekali untuk akses seperti transportasi dan lain sebagainya. Kemudian pihak pemerintah harus memprioritaskan akses pendidikan, informasi, dan kesehatan gratis sehingga pembangunan yang terjadi di dalamnya bisa terwujud. Tidak banyak dan tidak sedikit pedesaan yang dalam pendidikannya itu atau sekolahnya itu kondisinya tidak layak untuk ditempati. Kemudian informasi yang sulit seperti jaringan yang susah untuk dicari, dan kesehatan gratis. Kesehatan di pedesaan terdalam mungkin sangat terkendala, jadi pemerintah harus memperhatikannya. Dan kemudian pemerintah harus memberikan modal bagi masyarakat desa agar mereka mempunyai pendapatan lain. Jadi tidak hanya dalam sektor pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya. Adanya modal tersebut akan membantu sekali untuk masyarakat desa. Jadi masyarakat desa akan sangat terbantu dengan modal tersebut. Masyarakat desa juga akan memikirkan ke depannya desa tersebut harus maju dan harus membuka peluang usaha apa, seperti pertanian. Mungkin tidak hanya bertani saja, menanam padi, tetapi setelah panen padi tersebut didesel, kemudian sudah bersih, intinya menjadi beras tersebut dimasukkan ke dalam karung dan bisa dijualnya. Si beras tersebut nanti dikirimkan ke pulau apa gitu. Nah, jadi si desa tersebut akan maju perekonomiannya.